Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hijab Stories, wanita adalah simbol keindahan. Dan keindahan itu adalah anugerah yang diberikan oleh sang pemilik keindahan, yaitu Allah. Dan setiap wanita muslimah bertanggung jawab untuk menjaga keindahan tersebut dengan cara berhijab. Karena hijab adalah kewajiban yang ditentukan oleh Allah untuk menjaga kaum wanita. Dan kali ini kita akan ngobrol lebih dalam dengan Dr. Lula Kamal, salah seorang narasumber dalam buku 99 Hijab Stories, tentang apa sih pilihannya berhijab, kenapa dia memutuskan berhijab, dan bagaimana kehidupannya setelah berhijab. Penasaran? Tetap di Hijab Stories, A Beautiful Spiritual Journey. Lahir di Jakarta pada tanggal 10 April 1970, Lula Kamal atau yang biasa disapa dengan Lula ini mengawali karirnya di jagat hiburan sebagai none Jakarta pada tahun 1990. Namanya mulai dikenal luas saat menjadi pembawa acara di sebuah televisi swasta dan sebagai seorang penyiar di sejumlah stasiun radio. Putri pasangan Kamal Muhammad dan Alwiyah Bawazir ini juga terjun ke dunia akting dengan turut berperan dalam beberapa film layar lebar. Setelah menyelesaikan studi S2-nya di London dengan mengambil bidang rehabilitasi narkoba dan adiksi, kini Lula juga sibuk menekuni profesinya sebagai ibu rumah tangga, dokter, sekaligus menjadi aktivis sosial. Ia menegaskan bahwa hijab bukanlah penghalang buat dirinya bisa berkarir di bidang yang ia jalani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sat. Apa kabar? Apa kabar? Yuk, sini yuk. Lagi apa nih? Ngapain? Sibuk apa nih? Biasa. Jawab pertanyaan. Pasien-pasien? Enggak pasien sih sebetulnya, karena masih Fans-fans ya? Fans juga. Tapi pada dasarnya sih bukan fans lah. Mereka pengen tahu mengenai kesehatan, terus nanya. Oke. Kamu mau minum juga nggak? Aku pilih, udah pesenin yang iya, mirip-mirip samain aja deh. ya. Nanti kamu cobain aja enak apa Enak enggak. pasti ya? Belum aku cobain sih, ntar ya. Tapi yang pasti yang model kayak jerawat aja, pertanyaan bisa berkali kali. Makasih ya Mbak. Waduh, sudah datang nih. Makasih Mbak. Oke, Mbak Lula. Mbak Lula seorang dokter, presenter, model. Sebenarnya pengen dikenal sebagai apa? Dulu aku fansnya Mbak Lula loh. Yo, bohong banget. Kamu pasti ngomong sama semua orang gitu kan yang awal wawancara kan? Enggak sih. Kalau mau aku lebih seneng kalau orang ingat, lebih nganggapnya bahwa aku orang baik yang pernah ngasih sesuatu sama orang lain gitu loh. Gitu. Bukan dalam bentuk uang atau barang kali ya, bahwanya kita bisa ngingetin orang. Kan kalau kesehatan juga banyak kita mesti ngingetin orang tuh. Padahal cuma kata-kata yang cuma sedikit aja, ternyata mereka baru, oh iya, oh gitu ya gitu. Sekarang kita mau ngomong tentang hijab, boleh ya? Boleh banget. Sejak kapan mulai berhijab? Setahu aku tahun lalu ya, kalau nggak salah. Tahun lalu, bulannya itu, pokoknya gini, aku ingatnya cuma 2-3 hari sebelum Ramadan. Ramadannya itu, iya, sebelum Ramadan tahun lalu. Ya dihitung aja Ramadannya kira-kira, pokoknya 2-3 hari, karena kan kita masih agak bingung nih Ramadannya kapan mulainya. Terus aku dua hari itu, aku udah pakai Bismillah lah. Tapi niatnya waktu itu cuma gini, selama Ramadan mau pakai hijab, kalau nanti dapat hidayah, kali bisa terus. Jadi nggak pernah kepikiran bahwa bakal terus sebetulnya. Coba-coba berarti awalnya? Coba sambil mancing hidayah. Jujurnya sih gitu sebetulnya. Manisnya gitu ya, oke. Setelah itu lanjut? Setelah itu, karena ada kejadian di pertengahan Ramadan itu, waktu aku harus buka karena mesti syuting gitu ya, terus aku ngerasa nggak enak banget. Aku ngerasa bahwa jangan-jangan ini momennya aku gitu. Ternyata ini klik yang aku cari-cari, kan dari awal juga pengen pakai hijab tapi belum dapat kliknya gitu tuh, belum dapat. Jadi waktu itu pas buka terus pulang Ramadan hari ke-15, ingat banget, pulang tuh sedih banget rasanya. Terus ada yang hilang, jadi aku pikir ternyata aku sudah siap dengan baju hijab aku ini. 15 hari aku pakai, aku tuh attach sama dia. Dan aku buka, aku rasa nggak enak. Ada masalah? Ya banyak lah masalahnya. Kontrak-kontrak? Kontrak-kontrak langsung ke kalang kabut. Padahal aku tuh termasuk orang yang dari 2 tahun sebelum pakai hijab, aku udah bilang sama produk-produk tertentu, aku bilang gini, aku nih punya niat pakai hijab. Aku lagi nunggu momen aku di mana aku ngerasa bahwa itu dia saat yang tepat. Nah, jadi in case tiba-tiba Tuhan kasih anytime gitu, anywhere,
gue akan langsung pakai loh gitu. Terus mereka bilang oke, tapi kan bukan minggu depan kan Mbak? Ya nggak tahu. Jadi waktu kemudian Itu kapan ngomongnya? Itu dari 2 tahun yang lalu udah ngomong. 2011 mungkin. Dari 2010 udah bilang nanti kalau tiba-tiba ini gini ya. Tapi waktu pas kejadian pakai panik lah. Terus iklannya masih nggak pakai, ya nggak apa-apa, kontraknya masih jalan ya jalan aja. Itu kan memang haknya dia. Jangan sampai menzolimi orang dong gitu dengan apa yang kita kerjakan. Terus pas udah semua mau kontrak baru, kan di 2012, awal 2013 tuh kontrak semua baru sebetulnya. Semua langsung kalang kabut. Either cari pengganti gitu kan, atau enggak dia menganggap bahwa kalau produknya dibawakan oleh Lula Kamal yang berhijab, nanti orang berpikir bahwa cuma orang Islam yang mestinya milih produk ini. Awalnya begitu. Tapi alhamdulillah sih, kemudian sebagian besar kembali ke saya. Terus ada cuma dengan kondisi Mbak yang berhijab ya? Dengan berhijab, cuma satu yang kemudian berhenti, tapi kemudian digantikan dengan yang lain sama Allah ya. Lalu kesibukan Mbak Lula sebelum berhijab dan setelah, apa ada perbedaan atau sama aja sebenarnya? Jadi dulu sebelum pakai hijab ada topik bahasan tertentu yang berhubungan sama seksual lah pada dasarnya. Kalau memang audiensnya kebanyakan laki atau bapak-bapak atau malah yang garis keras, begitu kita ngomong, matanya udah melotot-melotot tuh ceritanya. Sekarang orang bisa menerima dengan baik, didigest dengan baik. Jadi saya cuma karena bilang hijab itu ya, mungkin mereka karena bisa hijab menerima itu ya. Karena intinya perempuan yang berhijab bercerita mengenai seksual apalah gimana, mau disease-nya, mau apanya, dia tidak akan kemudian menganjurkan melakukan. Dia pasti akan memberikan sesuatu yang lebih positif untuk permasalahan itu. Mbak, seru banget. Nanti kita lanjutin di segmen yang kedua ya. Oke, pemirsa, tetap di Hijab Stories, a beautiful spiritual journey. Oke, Mbak Lula, dulu pernah kuliah di London, S2. Pernah ngamatin nggak perkembangan hijab di sana tuh? Sebetulnya bukan ngamatin, di kelas tuh ada kan memang kelasnya tuh ngumpul. Aku ngambil yang setahun kan masternya, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah di kelas itu kan karena London tuh kan melting pot ya, dari mana? Dari Iran banyak, dari pokoknya negara-negara Arab juga banyak. Terus ada juga memang dia Londoners, tapi sebetulnya dia turunan gitu loh, orang Iran, nggak ada. Nah terus kadang-kadang pas kalau mau sholat tuh di students room kan, ngobrol dong sama si perempuan ini, maksudnya kalau mau sholat supaya bareng sama yang pakai hijab. Ini ya? Nah tadi ngomong gini, so are you Muslim gitu kan? Terus dia jawab lagi, yes I'm Muslim. Oh that's good, alhamdulillah, langsung gitu kan. Terus bilang gini, but I'm not practicing. Halo, jadi maksudnya dia pakai hijab. Even dia pakai hijab tapi dia nggak sholat dan dia nggak puasa. Dia cuma but I'm not practicing. Oh oke, ya udah, nggak guna dong. Jadi makanya kita barangkali mesti melihat juga nggak selamanya yang kemudian hijab terus gimana kita nggak tahu juga ceritanya. Jadi dia believe bahwa harus ditutup, tapi dia sholat nggak jadi pilihan buat dia, prioritinya jadi beda. Makanya aku bilang, waduh ajaib banget ya, di kelas tuh kan nggak ada yang Islam, aku Ramadan puasa, terus kemudian sholat di apa yang namanya students room gitu ya. Mereka sampai tahu gitu. Dan kalau aku belum sholat, kok lo nggak sholat hari ini? Gitu. Terus waktu Ramadan selesai, kok lo masih nggak? Maksudnya kok lo nggak puasa? So aku bilang ya iya udah selesai dong, udah sebulan. Tapi mereka maksudnya baik gitu loh, tanggapannya baik. Lalu kita beralih nih sekarang ke pengalaman spiritual ya. Katanya Mbak Lula pernah mengalami kejadian unik haji ya, tahun 2005. 2006. Enggak, hajinya tahun 2000, belum nikah belum nikah. Belum nikah, terusnya waktu itu punya uang sedikit karena dapat iklan apa gitu. Terus pengennya sih umroh, terus semua orang yang tua-tua bilang gini ngomongnya, nenek-nenek aku gitu ngomong gini, ngapain umroh? Tidak pernah wajib orang umroh, orang wajib tuh haji. Gitu. Terus tiba-tiba ada yang nawarin memang, jadi belinya itu sebetulnya haji biasa, terus ditawarin dipindahin ke haji plus. Pada tahun itu juga? Iya. Oh, tahun 2000 tuh nggak usah ngantri ya? Nggak seperti sekarang. Ceritanya tuh gitu, jadi aku dipindahin ke yang plus, padahal aku bayarnya, dia cuma bilang gini, Mbak Lula next year, Mbak Lula yang jadi dokternya rombongan gimana? Nah Mbak Lula sekarang jadi di rombongan supaya lihat kerjaannya tuh kayak apa. Oke, kenapa enggak gitu ya. Sudah berangkat sampai di sana, waktu di sana kan memang ya waktu sedikit memang, terus pengennya kan di Multazam gitu ya, udah ngeker posisinya, dapat posisi bagus, sudah dapat nih sekali-sekalinya nggak diusir sama askar ya, tahu-tahu nggak bawa Quran sama sekali, sementara tempat Quran tuh agak jauh kelihatan, tapi kalau kita ke sana dia ambil orang dong tempatnya. Jadi aku cuma ngomong gini, ya Allah ya Tuhan, udah sampai sini mau ngaji kok susah banget. Tiba-tiba
Langsung tuh, makanya aku bilang ini kayaknya lokal banget ya tuh ya teleponnya ya. Langsung ada yang lewat, aku nggak ngeliat mukanya. Dia lewat, dia taruh Quran di situ, jalan Gitu lagi. aja? Mau dilihat lagi juga udah nggak ada. Aku masih melongo, baru aja ngomong. gitu kan. Iya. Oke, sekarang kita mau ngobrol sama Ustadz Anwar Sanusi tentang hijab dan juga pilihan Mbak Lula berhijab. Tapi Ustadznya lagi nun jauh di sana, jadi kita Oke. pakai teknologi, Mbak. Iya, Mungkin gaya tahun ya. 2000 belum ada kan teknologi. Pastinya belum. Tapi kamu udah lahir kan tahun 2000? Udah, 87 baik. saya lahir. Oh, baiklah. Oke, bentar ya, kita coba sambungin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya sama Mbak Lula. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah Asad baik. Pak Kiai, gini kita mau nanya, minta nasihat dari Pak Kiai tentang apa sih hijab bagi seorang wanita dan mungkin lebih spesifik dengan pilihannya Mbak Lula dalam mengenakan hijab dan juga karirnya sebagai seorang dokter ataupun dalam bidang yang lain. Oh iya, boleh insya Allah Pak jawab itu. Begini Asad, sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Nabi Nuh, perbedaan antara orang baik dengan orang-orang yang kurang baik itu terletak pada tertutup dan tidaknya tubuhnya. Sekarang kata-kata tertutup itu sering dipergunakan dengan kata-kata hijab. Perbedaan wanita mulia dengan wanita yang tidak mulia terletak pada hijabnya sebetulnya. Bapak ingin ambil contoh. Para biarawati Nasrani semua juga berhijab itu. Para biarawati Yahudi semua berhijab. Mereka orang-orang baik itu. Islam sebagai agama penyempurna atas agama-agama samawi itu sudah tentu di atas itu semua. Sehingga Allah mewajibkan kepada setiap wanita muslimah untuk berhijab sepanjang saat. Nah, itu dasarnya tuh di situ. Orang-orang berhijab adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari fitnah, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak sehat, memuliakan keluarganya. Di atas itu semua, hijab itu adalah bukti syukur dari seorang wanita kepada Zat Maha Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang tidak berjilbab, dia bisa freedom, bisa bebas melakukan perbuatan apa saja. Orang-orang yang berhijab tidak demikian. Yang berhijab itu kalau akan melangkah, dia pikirkan benar, tidak, baik, tidak, terhormat, tidak, bersyukur, tidak, sabar, tidak, tawakal, tidak, memuliakan keluarga atau menjatuhkan keluarga. Semua diperhitungkan oleh orang-orang wanita-wanita mulia yang berhijab itu. Bapak kenal Lula sudah lama kan ya? Sejak awal kita buka acara-acara di televisi, acara-acara dakwah. Lula selalu mendampingi Bapak. Sejak itu Bapak sudah pesan ke Lula, Lula pergunakan hijab. Sebab dengan pergunakan hijab, Bapak melihat Lula sangat terhormat, sangat dimuliakan orang. Tidak ada alasan orang yang berkata kalau kita berjilbab tidak bisa menjadi bintang. Tidak demikian. Orang-orang yang berjilbab itu semua bisa dilakukan sepanjang yang dia lakukan itu adalah kemuliaan menjaga hijabnya. Sekali lagi Bapak menyampaikan ucapan selamat. Teruslah manfaatkan kebajikan itu sebagai sarana dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya. Oke, makasih Pak Kiai atas tausiah dan nasihatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah waktu itu yang namanya informasi itu belum seperti sekarang. Jadi kalau ketemu anak-anak atau anak-anak muda yang pakai narkoba itu, mereka tuh kebanyakan cerita sama kita sambil nangis ya. Saya nggak tahu dong kalau ujungnya ini saya kayak gini. Saya nggak tahu kalau saya bakal ketagihan. Saya nggak tahu kalau ternyata kalau saya nyuntik itu, saya bukan cuma kebagian hepatitis B sama C, saya juga bisa ketularan HIV. Oke, Mbak Lula, tanggapan Mbak Lula tentang wanita berhijab sekarang tuh image-nya gimana sih? Kalau dulu barangkali ya kesannya tuh Mama gitu ya, tante. iya gitu, bener kan? orang tua gitu. Kalau sekarang kan seru dari yang belasan tahun terus kayaknya hips banget gitu loh. Menyenangkan yang pasti kayaknya semua profesi, semua umur gitu.
dan pilihan hijabnya juga bisa sesuaiin sama kepribadiannya mereka gitu. Itu kayaknya satu model untuk semua kesannya dulu ya. Kalau sekarang peran media ngaruh juga berarti untuk Media udah pasti boomingkan ngaruh, hijab itu. tapi memang barangkali tren itu kali. Satu lagi sosial media, gimana Oh, kita iya, bisa benar. kirim foto gampang, itu kan juga bisa. Upload foto, narsis-narsis. Nah, orang gitu. lihat, oh bagus ya, lucu ya, kenapa enggak gitu. Jadi ada perbedaan ya hijab dulu dengan sekarang dari segi tren ya. Banget, jauh sekali. Dan bagi seorang dokter, dulu ada kasus Iya. di rumah sakit karyawan yang berhijab tidak boleh bekerja. Apa memang masih sampai sekarang seperti itu atau? Kayaknya sih udah enggak ya, apalagi kan berhijab itu tidak kemudian membuat seseorang keahliannya berkurang, kecakapannya jadi berkurang. Iya. Malah aku suka ngasih apa ya motivasi Jangan. ke perawat-perawat yang pakai hijab. Hati-hati loh, kalau kita berhijab, waktu kita melakukan kesalahan, paling gampang deh judes ya. Yang disebut bukan cuma nama kita bukan sebagai Lula Kamal aja, tapi perempuan berjilbab disebut Iya, juga. jadi secara keseluruhan Nah, branding berarti itu ya. cerita seluruh perempuan berjilbab kena tuh aibnya karena satu orang yang salah. Oke. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, coba dipikir lagi kalau Anda berjilbab. Karena kita bawa nama, bukan cuma nama kita, tapi nama seluruh perempuan yang berjilbab. Tapi sekarang udah nggak gitu lagi ya? Udah nggak masalah. Udah nggak masalah. lebih open minded. Oh iya. Tapi kalau untuk hijab apa rumah sakit yang mungkin masih membawa label agama tertentu apa memang Iya. masih ini? Kalau yang seperti itu mungkin ya mereka punya aturan sendiri barangkali. Tapi itu pun kok belakangan aku lihat juga enggak ya. Jadi yang dibutuhkan kecakapannya apa, dia cari gitu loh perawatnya seperti apa. Jadi nggak ada yang repot sama kemudian hijab atau tidak. Dan kayaknya juga pengunjungnya, pasiennya juga lebih senang kan, lebih tenang sama yang Betul. Terakhir, notes atau catatan dari Mbak Lula bagi Iya. teman-teman kita yang masih muda nih, yang masih unyu-unyu, yang masih Nggak cuma yang masih muda, yang seumuran tua, sama ya. saya, saya yakin Yang semua ingin berhijab, perempuan, tapi belum iya. yakin, Semua perempuan Muslim pasti pengen berhijab. Sebagian besar pastinya ya. Kalau memang udah pengen, tapi belum ketemu nih Iya. saatnya, alasannya juga kayaknya belum Triknya dapet belum ketemu gitu tuh, ya. Coba deh usahain sholat, setiap sholat itu doa sama Allah, cuma minta keyakinan supaya bisa dimudahkan berhijab. Itu yang Mbak lakukan dulu. Itu yang aku lakukan dulu, itu dapetnya dari Ines dan alhamdulillah itu work out banget. Dan apa tanggapan Mbak bagi orang yang bilang, oh gua hijabin hati dulu deh Sat, gitu. Atau ya nanti dulu deh. Saya sih nggak pernah bilang itu salah, boleh kok hijabin hati jalan, hijabin kepala juga iya, kenapa enggak? Dia boleh berbarengan, boleh sendiri-sendiri, tapi nggak perlu bertentangan. Nggak perlu milih salah satu gitu loh, yuk jalan bareng-bareng aja. Oke, makasih banyak. Ininya. Sekarang ada buku 99 Hijab Stories untuk Mbak Lula. Oke. Oke, makasih banyak waktunya. Mari ya. Salam untuk anak-anaknya. Baik. Yang kembar juga yang terakhir dulu. Iya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memakai hijab itu sebenarnya bukti syukur seorang hamba kepada Allah Maha Pencipta. Itu yang inti betul. Sebab Allah dengan hijab itu memberikan anugerah pertama kehormatan kepada wanita. Yang kedua menjaga martabat kewanitaan supaya tetap mulia. Yang ketiga dengan demikian akan tetap terpelihara dari fitnah. Itu yang dalam bahasa agama disebut libasut taqwa. Pakaian semacam itu pakaian yang bersandar kepada ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Bahwa memang orang-orang yang mulia itu pada galibnya adalah orang-orang yang tertutup dengan hijab. Coba lihat. Jadi tidak heran kalau sekarang para selebritis dunia sampai para mereka yang senang di catwalk di Paris sudah sekian banyak mempergunakan hijab. Malah Kementerian Pariwisata dan Pendayaan Ekonomi Lemah di Indonesia ini sebagai hijabnya dunia Islam. Itu semua sama sekali sangat islami. Di samping mendukung program pemerintah, kita juga menjalankan misi keislaman di samping misi kehambaan sebagai khalifah di muka bumi. Tidak pernah ada sebuah alasan yang kuat dengan hijab seseorang bisa kemudian termarginalkan di tengah-tengah pergaulan. Justru dengan hijab orang menjadi mulia di tengah-tengah pergaulan. Dari sisi rumah tangga sekarang, rumah tangga yang sakan itu rumah tangga yang sejuk, dingin dan indah. Seorang suami akan merasa sangat nyaman apabila memandang istrinya dalam keadaan hijab. Sangat nyaman. Sebab dengan demikian fitnahnya akan terjaga. Si istri tadi
lalu kebajikannya akan terjaga, kecantikannya juga tidak berkurang. Pendek kata, orang-orang yang berhijab itu mulia di tengah-tengah pergaulan kehidupan manusia, mulia di hadapan Rasulnya yang agung, dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berhijab, ibadah kita kepada Allah menjadi indah, kita akan disenangi oleh sahabat-sahabat kita, dikagumi oleh kawan-kawan kita, dicintai oleh keluarga kita. Nah, dengan hijab itu kita bisa menempatkan diri sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah di muka bumi. Wanita sekali lagi yang berhijab jauh lebih mulia dibandingkan wanita yang hidup tanpa hijab. Selamat berhijab adik-adik, saudara-saudara semuanya, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.